Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sistem neurologi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Aulia Salsabila. Kedua, Kak Desi Setiawati. Ketiga, Friska Novita Rizky. Keempat, Monika Dorotantrika. Kelima, Putri Ariska. Keenam, Salsabila Putri. Dan ketujuh, Viola Febrani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan beberapa sub pembahasan. Yang pertama, nyeri, yang kedua epilepsi, ketiga depresi, keempat skizofrenia, dan yang terakhir Parkinson. Sebelum masuk ke topik pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit, meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan, dan akibat. Sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor yang akan dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron memiliki kemampuan merespon rangsangan yang cukup kuat. Neuron tidak bisa mengalami pembalahan, sehingga tidak dapat diganti jika sudah rusak. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Dengan kata lain, nyeri adalah sensoris yang bersifat emosional dan subjektif, berupa keadaan tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan yang benar-benar telah rusak atau yang berpotensi akan rusak. Biasanya dirasakan hanya dalam bentuk sensasi, dengan gambaran yang dapat dibandingkan dengan sensasi lain seperti sentuhan atau penglihatan, yang mengikuti untuk membedakan kualitas, lokasi, durasi, dan intensitas dari suatu stimulus. Mekanisme nyeri. Tahapan pertama yaitu transduksi, adalah suatu proses di mana akhiran saraf eferen menerjemahkan stimulus, misalnya tusukan jarum, ke dalam impuls nosiceptif. Tahap kedua yaitu transmisi, suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornudosalis medula spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Tahap ketiga yaitu modulasi, adalah proses amplifikasi sinyal neuron terkait nyeri. Tahap keempat yaitu persepsi, adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil interaksi proses transduksi, transmisi, modelasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu lainnya. Klasifikasi nyeri, yaitu yang pertama ada nyeri akut dan yang kedua nyeri kronis. Nyeri akut adalah nyeri yang biasanya berhubungan dengan kejadian atau kondisi yang dapat dideteksi dengan mudah. Nyeri akut mengindikasikan bahwa kerusakan atau cedera telah terjadi. Nyeri akut biasanya terjadi hanya sebentar. Yang kedua, nyeri kronis adalah nyeri konstan atau intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Contoh nyeri yaitu migrain, nyeri kepala tegang otot, nyeri sendi, dan nyeri punggung. Dari masing-masing contoh nyeri itu, terdapat penanganan nyeri tersebut. Yang pertama, migrain. Cara penanganannya yang pertama, beristirahat atau tidur di kamar yang sepi dan gelap. Kedua, memijat kepala atau pelipis. Ketiga, kompres dingin di atas dagu atau di belakang leher. Keempat, melakukan relaksasi otot. Nyeri kedua yaitu nyeri kepala tegang otot. Cara penanganan pertama yaitu beristirahat. Kedua, mengompres dahi menggunakan air hangat. Ketiga, memijit kepala. Keempat, meminum air putih. Kelima, melakukan teknik relaksasi seperti meditasi. Nyeri ketiga yaitu nyeri sendi. Cara penanganan pertama yaitu perbanyak istirahat. Kedua, mengompres bagian yang terasa nyeri. Ketiga, mengkonsumsi obat pereda nyeri. Keempat, melakukan terapi fisik. Kelima, minum air putih yang cukup. Keenam, mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Nyeri keempat yaitu nyeri punggung. Cara penanganannya yang pertama, fisioterapi. Yang kedua, olahraga. Ketiga, terapi perilaku kognitif. Keempat, memperbaiki posisi tidur. Contoh obat bisa dilihat pada slide. Sub pembahasan kedua yaitu epilepsi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Desi Setiawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati, NIM 17011055. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, di mana saya akan membahas tentang epilepsi. Nah, penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal ini itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi, dan perilaku yang tidak biasa hingga kehilangan kesadaran. Gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf dapat terjadi karena beberapa hal. Di antaranya terjadi karena kelainan pada jaringan otak, ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak, ataupun kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Untuk menurut WHO, epilepsi adalah suatu kondisi neurologik yang ditandai dengan adanya kejang secara berulang atau tanpa diprediksi. Kemudian, sensor itu adalah periode di mana sel di otak atau neuroaktif secara sinkron atau aktif pada saat yang sama, di mana seharusnya mereka tidak terjadi aktivasi. Di mana sensor ini terjadi karena apabila aktivasi rangsangan terhadap neuron itu terjadi berlebihan. Untuk epilepsi sendiri biasanya itu menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut. Nah, untuk faktor lainnya itu epilepsi ini bisa karena faktor genetik, luka pada bagian kepala, stroke, atau infeksi pada sistem saraf pusat. Selanjutnya itu diagnosis penyakit epilepsi. Dalam mendiagnosis epilepsi, hal utama yang akan dipelajari dokter adalah riwayat kesehatan dan pola hidup pasien. Dokter akan menanyakan mengenai ciri-ciri kejang yang dialami oleh pasien. Jika pasien tidak ingat mengenai detail kejang yang dialaminya, maka dokter akan menanyakan hal tersebut kepada keluarga pasien. Nah, jika pengecekan riwayat kesehatan dirasa tidak cukup untuk mendiagnosis, maka dokter akan melakukan tes untuk memastikannya. Tes yang dilakukan oleh dokter ini berupa pencitraan resonansi magnetik atau MRI scan, yakni pendeteksi adanya cedera atau kelainan pada otak sebagai penyebab kejang. Tes yang lainnya itu seperti EEG, yakni sebuah tes untuk memeriksa adanya gangguan pada impuls atau aktivitas elektrik di dalam otak yang mungkin menjadi penyebab terjadinya kejang. Cara pencegahan penyakit epilepsi itu dapat kita lakukan dengan usaha untuk mengurangi cedera kepala, yaitu dengan penanganan yang baik untuk wilayah sekitar kepala saat kelahiran, dan menekan parasit dari lingkungan seperti misalnya cacing pita yang dapat memberikan hasil yang efektif. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh Amerika Tengah untuk menurunkan tingkat infeksi cacing pita telah berhasil menurunkan kasus baru epilepsi hingga 50%. Untuk cara pengobatan penyakit epilepsi, kita dapat menggunakan obat seperti phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, sodium valproate, vigabatrin, topamax, dan lain sebagainya. Teman-teman semua dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan terdapat gambar sediaan yang beredar untuk obat dari penyakit epilepsi. Perkenalkan, nama saya Friska Novita Rizky dengan NIM 1901089. Saya akan menjelaskan mengenai depresi. Depresi merupakan bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan yang biasanya ditandai dengan kemurungan, sedih, lesu, kehilangan gairah hidup, tidak memiliki semangat, kemudian tidak berdaya, selalu merasa bersalah, tidak berguna, dan putus asa. Mekanisme depresi berkaitan dengan kadar neurotransmitter, terutama norepinefrin dan serotonin di dalam otak. Kadar norepinefrin dan serotonin yang rendah dapat menyebabkan penyakit depresi ini. Ada beberapa klasifikasi depresi. Pertama itu gangguan distimia. Gangguan distimia adalah gangguan depresi yang ditandai dengan
gejala kronis yaitu kurang lebih 2 tahun dan berada pada tingkat keparahan yang ringan. Gejalanya itu menurun atau meningkatnya nafsu makan, kemudian sulit untuk berkonsentrasi, kemudian perasaan yang selalu putus asa, mudah lelah, dan gangguan tidur seperti insomnia dan hipersomnia. Yang kedua, gangguan depresi mayor. Gangguan depresi mayor atau gangguan unipolar adalah depresi yang bersifat searah berupa emosi yang menetap dan ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas. Hal ini dapat menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Gejalanya seperti gangguan tidur, makan, belajar, dan gangguan untuk menikmati kesenangan. Yang ketiga, gangguan depresi mayor. Selanjutnya, gangguan depresi bipolar. Gangguan depresi bipolar ini sering disebut dengan depresi manik, yaitu gangguan yang melibatkan suasana hati yang sangat ekstrim. Hal ini berupa euforia. Gangguan ini dipicu oleh stres dan tekanan dari kehidupan sehari-hari, peristiwa traumatis, trauma fisik, atau cedera pada kepala. Perkenalkan, nama saya Monika Dora Tantrika dengan NIM 1901096. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai depresi. Yang pertama yaitu etologi gangguan depresi. Biasanya melibatkan banyak faktor, seperti faktor sosial, perkembangan jiwa dan biologis, sehingga untuk menjelaskannya tidak dapat dijelaskan dari satu macam faktor. Yang kedua, patofisiologi gangguan depresi. Patofisiologi depresi dijelaskan dalam beberapa hipotesis yang menyatakan depresi disebabkan menurunnya atau berkurangnya jumlah neurotransmitter, norepinefrin, serotonin, dan dopamin dalam otak. Yang ketiga ada gejala klinis depresi. Yang pertama ada gejala fisik yaitu gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas, dan menurunnya efisiensi kerja. Yang kedua gejala psikis yaitu kehilangan rasa percaya diri, sensitif, dan merasa tidak berguna. Gejala lainnya yaitu ada gejala emosi, gejala fisik, gejala intelektual atau kognitif, dan gejala psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu ada penata laksanaan terapi yang bertujuan terapi depresi adalah untuk mengurangi gejala depresi akut, meminimalkan efek samping, memastikan kepatuhan pengobatan, membantu pengembalian ketingkatan fungsi sebelum depresi. Dan terapi untuk depresi yaitu ada dua, yang pertama terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi yaitu ada psikoterapi, yaitu terapi pengembangan yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan-keluhan serta mencegah kambuhnya gangguan pola perilaku maladaptif. Yang kedua yaitu elektrokonvulsif terapi atau disingkat dengan ECT. ECT adalah terapi dengan mengalirkan arus listrik ke otak. Terapi menggunakan ECT biasanya digunakan untuk kasus depresi berat yang mempunyai resiko untuk bunuh diri. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi, yaitu menggunakan antidepresan atau obat yang digunakan untuk mengobati kondisi serius yang dikarenakan depresi berat. Yang kedua yaitu dengan selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI yang digunakan untuk meningkatkan serotonin ekstraseluler yang semula mengaktifkan autoreseptor. Aktivitas penghambat pelepasan serotonin dan menurunkan serotonin ekstraseluler ke kadar sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Putri Eriska dengan NIM 1901102. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang skizofrenia. Skizo memiliki arti retak, sedangkan frenia memiliki arti jiwa. Skizofrenia ialah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan dalam membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Skizofrenia ialah gangguan jiwa berat yang ditandai dengan distorsi realita, disorganisasi, serta penurunan psikomotor.
Sedangkan etiologi dan patofisiologi dari skizofrenia sendiri, yang pertama ada faktor genetika, yang kedua ketidakstabilan neurotransmitter di otak yang mengatur pikiran dan perasaan, yang ketiga brain disease, yang keempat faktor lingkungan atau faktor yang menjadi penyebab dia stres, yang kelima yaitu zat-zat narkotika yang dapat membahayakan tubuh manusia. Tanda atau gejala positif skizofrenia sendiri yang pertama yaitu halusinasi. Di sini, pasien mengalami rangsangan pada panca inderanya dan dia menganggap itu sesuatu yang nyata padahal tidak ada sumbernya. Seperti itu sering terjadi pada halusinasi pendengaran. Dia selalu mendengar apapun yang orang bicarakan tentang dia, padahal itu tidak jelas sumbernya itu dari mana. Yang kedua yaitu waham atau delusi, yakni keyakinan yang salah namun diyakini sebagai keadaan yang benar-benar terjadi pada dirinya. Seperti contohnya waham kejar. Yang ketiga yaitu kekacauan proses berpikir. Biasanya berbicaranya tidak nyambung dan pembicaranya akan sulit dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya yaitu tanda-tanda atau gejala negatif skizofrenia. Biasanya, tanda-tanda ini terjadi minimal selama 1 bulan. Yang pertama yaitu berkurangnya perawatan diri. Yang kedua, penurunan motivasi. Yang ketiga, penurunan inisiatif. Yang keempat, penurunan emosi dan ekspresi. Dan yang terakhir yaitu penurunan kemampuan bersosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri, NIM 1901-108. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi skizofrenia. Ada 3 tipe klasifikasi dari skizofrenia. Yang pertama yaitu tipe paranoid. Ada 2 kriterianya, yaitu delusi dan halusinasi. Kriteria lain yaitu cara bicara yang tidak teratur. Yang kedua, tipe tidak terorganisasi. Disebut juga skizofrenia hebefrenik. Terjadinya gangguan berpikir dan perasaan yang datar yang terjadi secara bersama-sama. Yang ketiga, tipe katatonik, yaitu kekacauan dari perilaku atau psikomotorik. Pengobatan skizofrenia. Farmakoterapinya yaitu mengkonsumsi obat antipsikotik. Contoh obatnya yang pertama itu ada antipsikotik tipikal, yaitu amitriptilin, klorpromazin, flifenazin, haloperidol, dan lainnya. Yang kedua, antipsikotik atipikal, yaitu ada aripiprazol, clozapin, molindon, dan lainnya. Psikoedukasi pasien dan keluarga berupa rencana terapi, efek samping obat, deteksi gejala kekambuhan. Komunitas yaitu wadah untuk berkumpul, motivasi, terampil, sharing, dan edukasi. 3. Fase pengobatan skizofrenia. Yang pertama itu fase akut. Gejala psikotik masih sangat jelas. Untuk mengurangi gejala-gejala yang masih akut, waktunya 4-8 minggu. Selanjutnya itu ada fase stabilisasi. Jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya itu fase maintenance atau pemeliharaan, berupa mencegah kekambuhan, mengembalikan pasien ke masyarakat, lamanya atau jangka waktunya beberapa tahun. Perkenalkan, nama saya Viola Febriani dengan NIM 1901-114 yang akan menjelaskan tentang Parkinson. Apa itu Parkinson? Yaitu penyakit neurodegeneratif yang mengganggu sel saraf dopaminergik di suatu area otak yang disebut substantia nigra. Sel-sel dopaminergik sendiri bertugas untuk memproduksi dopamin, sehingga ketika sel-sel ini mengalami degenerasi seperti pada penyakit Parkinson, kadar dopamin pun akan mengalami penurunan. Penyakit ini termasuk penyakit yang bersifat progresif.
Kemudian masuk kepada klasifikasi penyakit Parkinson, yaitu ada 4. Yang pertama, primer atau idiopatik atau paralisis agitans, yang penyebabnya tidak diketahui, adanya peran toksik yang berasal dari lingkungan, dan adanya peran faktor genetik yang bersifat sporadis. Yang kedua, ada sekunder atau akuisita, yang timbul setelah terpajang suatu penyakit atau zat, adanya infeksi dan pasca infeksi otak, dan terpapar kronis oleh toksin. Yang ketiga, ada sindroma Parkinson plus, yaitu gejala Parkinson yang timbul bersama gejala neurologi lain, seperti progressive supraneural palsy, multiple system atrophy, cortical basal ganglionic degeneration. Yang keempat, ada kelainan degeneratif, yaitu gejala Parkinsonisme menyertai faktor keturunan memegang peranan sebagai etiologi. Gejala dari penyakit Parkinson ada 4. Yang pertama, rigiditas, yaitu otot fleksor maupun ekstensor berkontraksi kuat. Yang kedua, ada tremor, yaitu akibat dari kontraksi bergantian yang regular pada otot yang berlawanan. Yang ketiga, ada akinesia atau bradikinesia, adalah gerakan penderita menjadi serba lambat. Yang keempat, ada demensia, yaitu perubahan status mental selama perjalanan penyakitnya dengan defisit kognitif. Kemudian ada gejala non-motorik, yaitu disfungsi otonom seperti keringat berlebihan, air ludah berlebihan, gangguan sfinkter terutama inkontinensia dan hipotensi ortostatik, pengeluaran urin yang banyak, adanya gangguan suasana hati, sering mengalami depresi, gangguan sensasi seperti kepekaan kontras visual lemah, pemikiran mengenai ruang, pembedaan warna, sering mengalami pingsan, berkurangnya atau hilangnya kepekaan indera perasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa penyakit Parkinson terjadi karena penurunan kadar dopamin akibat kematian neuron di pars compacta substantia nigra sebesar 40-50% yang disertai adanya inklusi sitoplasmik eosinofilik. Lesi primer pada penyakit Parkinson adalah degenerasi sel saraf yang mengandung neuromelanin di dalam batang otak, khususnya di substantia nigra pars compacta, yang menjadi terlihat pucat dengan mata telanjang. Masuk kepada penanganan, yang pertama ada Deep Brain Stimulation atau DBS, yaitu tindakan untuk menghasilkan stimulasi elektrik pada wilayah target di dalam otak yang terlibat dalam pengendalian gerakan. Yang kedua, terapi pembedahan. Pemakaian lama levodopa sering terkena efek samping obat berupa munculnya gejala dyskinesia, wearing off, dan dyskinesia yang terjadi pada penderita PP kadang tidak dapat dikontrol dengan terapi medikamentosa dan memerlukan terapi pembedahan. Yang ketiga ada terapi fisik. Latihan fisik yang teratur, termasuk yoga, tai chi, ataupun tari dapat bermanfaat dalam menjaga, meningkatkan metabolitas, fleksibilitas, keseimbangan, dan range of motion. Latihan dasar selalu dianjurkan, seperti membawa tas, memakai dasi, mengunyah keras, dan memindahkan makanan di dalam mulut. Yang keempat ada pencangkokan saraf. Cangkok sel stem secara genetik untuk memproduksi dopamin atau sel stem yang berubah menjadi sel memproduksi dopamin setelah mulai dilakukan. Percobaan yang pertama yang dilakukan adalah randomized double-blind sham placebo dengan pencangkokan dopaminergic yang gagal menunjukkan peningkatan mutu hidup untuk pasien di bawah umur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.